Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang menjelang sore. Hari ini saya mau ngobrol lagi sama kakak saya. Ada Riza Marlon. Apa kabar? Ikut berdoa ya, menyampaikan doa. Oke, ada banyak nih. Ada Mbak Elvi, ada Mbak Linda, kemudian ada Michelle Krut, ada siapa? Banyak sekali. Hari ini saya mau bicara soal penyesalan. Ceritanya, kenapa bikin judul kayak begitu sama Mama Aya, ya kakak saya Soraya, adalah, hai Salomon. Ling kemarin ikut kelas. Hai Ute, ada Ute. I miss you, waalaikumsalam Ute. Anaknya udah 2 aja, Teh. Kemudian ada Mbak Ida. Tunggu, saya balik lagi tadi mau ngomong apa itu. Jadi, kemarin saya tuh ngeberesin meja kerja saya. Pada saat saya beberes meja kerja saya, ketemu harta karun. Wah, harta karun, iya. Apa itu hartanya? Surat yang dibikin oleh ibu bapak saya, yang diberikan kepada saya pada saat level emosi saya lagi nggak bagus, gitu ya. Panjang sekali suratnya. Ibu saya kan udah meninggal dari tahun 91, bapak saya sudah meninggal dari tahun 2000, jadi udah lama kan. Baru saya baca lagi itu suratnya. Nangis saya. Wah, nangisnya tuh sampai suami saya Gilang dan anak bungsu saya Mike nggak tahu dia mau bagaimana memperlakukan saya bagaimana. Jadi akhirnya yang bisa membuat saya tenang adalah teman sejiwa saya yang satu rahim, satu bapak, satu pengasuhan. Bagus tuh rambutnya habis diblok. Tengok dong. Cakep kok. Iya. Kok cakep? Hasil apa? Hasil jeripayah pengalaman tempo dulu. Apa sih? How are you? I miss you so much. Itu orang kalau backgroundnya itu model biasanya menata dirinya itu lebih canggih, nggak perlu tangan orang lain. Set 15 menit jadi beres. Situ nyindir sini. Kalau ngerasa sih bagus. Kurang ajar. Makin lama orang tuh makin nggak punya rasa, Nas. Jadi kalau kita masih punya rasa artinya normal. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Iya betul. Gitu. Betul. Kita nggak punya rasa. Udah mati rasa. Jago teori tapi nggak punya rasa. Emang kenapa? Mewek. Nah itu tuh aku tahu. Aku itu adalah si jago teori tapi prakteknya jelek. Tuh gue. Iya. Jadi kan aku bilang yang ngobrol sama Mama Aya, ya Allah ini gue ngomong sambil gue lap-lap meja nih saking gue bingung gue mau ngomong apa. Ngomong sambil ujung daster lap-lap meja, tahu nggak? Jadi ketemu lagi suratnya Papa, ketemu lagi suratnya Mama, dan mereka menulis surat pada saat level emosi aku tidak bagus. Singkat cerita, aku bertengkarlah sama mereka gitu ya. Kemudian mereka berusaha membujuk hatiku melalui surat. Tanpa membuka aib ya, kan kita nggak boleh buka aib orang, tahu? Nggak boleh. Tanpa membuka aib gitu ya, terus aku jadi begini. Aku nangis tau Mbak ya. Nangis di saat itu tuh nangisnya tuh Mbak ya. Kayak persis waktu Mama meninggal, hari pertama Mama meninggal dan hari pertama Papa meninggal. Kayak ini, luka lama yang disobek gitu. Wah, gitu ya. Sampai di jantung tuh rasanya nyut, sampai begitu tuh. Aduh, sampai nggak enak banget gitu. Nah, ada Gilang,
ada Mike, si Bontot. Jadi ada 3 Bontot kan yang di rumah saat itu. Share lagi di Pulau Mas. Tentu ya, Mama Ayah kan tahu Gilang. Mau bikin apa coba kalau bininya lagi begitu? Diem kan, malah ditonton. Aku kayak doger monyet ditontonin. Mika juga, cuma nonton bubunya begitu, bingung kan. Jadi aku menghubungi kamu. Nah, terus sampai aku berpikir begini. Mbak Aya, kayaknya kita mesti cerita ya masalah ini kepada sahabat-sahabat kita di sosial media. Bercerita adalah maksudnya berbagi inspirasi. Ini soal penyesalan. Setiap manusia itu seperti yang caption aku tulis, selalu memang hidup tuh penuh dengan pilihan. Tapi ada kalanya kita nggak bisa memilih gitu ya, yang pada akhirnya nyesek gitu kan, menyesal. Ngomongin awal dulu deh. Soal surat. Kamu selama hidup jadi anaknya mama papa, kamu dapat surat nggak dari mereka? Kayak gue dapat surat. Nah itu, waktu Nas ngomong surat, soal surat dari mama untuk Nas gitu ya, tulisannya kan khas gitu loh. Dari papa, dari mama, kan khas banget tuh tulisannya. Gue nggak pernah dapat surat loh. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Padahal kan kamu kesayangannya papa. Relatif ya kalau kesayangan. Tapi nggak pernah tuh. Sama Ica aja papa masih kirim surat. Pas lagi di luar, lagi tugas di Inggris atau lagi di Belanda gitu. Kirim kartu pos khusus buat Ica. Tapi ayah nggak dapat. Ada masalah orang tua sama anak, selesai saat itu juga. Tapi lucunya kalau mereka lagi di satu tempat, mereka pasti pulang bawain anak nomor 2-nya itu adalah oleh-oleh kalung, karena si ayah ini kan peragawati pada saat itu kan baru mulai gitu ya. Jadi itu yang ayah dapat. Jadi waktu Nas kasih surat, kemudian ada apa ya, komunikasi yang kadangkala nggak bisa diomongin, hanya bisa lewat bersurat. Makanya nggak heran ya Nas ya, kalau kita itu belajar bicara bagus atau cara menulis bagus itu dari papa. Perhatiin deh, cara bicara bagus papa banget. Kalau kita punya papa beda nih, pasti kualitas bicara ngomongnya, kualitas kita menulis pasti tidak sebaik sekarang. Kita baik itu relatif, tapi maksudnya terukur, nggak ngaco, nggak nyakitin orang, nggak pernah menyerang orang, tidak pernah menghakimi orang, begitu ya. Orang nggak suka itu biasa dalam hidup, nggak pernah menjadi masalah begitu loh. Tapi kerapihan itu ternyata kita diturunkan sama gen papa. Gennya mama. Lu nggak cemburu? Gua dapat surat, Mbak Ica dapat surat, lu dapat kalung. Ada. Tapi kan lu dapat kalung, gua nggak dapat. Dibawa, enggak, di kepala gua adalah, mah sebenarnya anak siapa? Kulitnya aja beda warnanya, mama gua kan gitu, mama kan warna kulitnya kuning. Dibilang kayak papa juga enggak banget gitu. Jangan-jangan gua dibawa sama angsa pakai sayap terus taruh di depan rumah di Pelaju di Bagus Kuning gitu ya, tahu-tahu gua lahir. Itu ada tuh pertanyaan-pertanyaan pada masa kecil. Ada kecemburuan sesama saudara perempuan seperti itu. Tapi itu kan masa kecil. Tapi ketika besar, kok dia melakukan itu juga ya? Si papa kirim surat lah, mama kirim surat gitu kan. Sampai satu titik akhirnya menyadari bahwa begini Nas, kan kita masing-masing punya anak berbeda-beda. Nas punya 3 anak perempuan, bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh kita-kita. Baik anak pertama, kedua, ketiga gitu ya. Kalau ayah kan anaknya laki, perempuan laki, beda lagi pendekatannya gitu loh. Oh ternyata emang beda-beda ya. Kalau sampai sekarang gitu kadang-kadang anak-anak juga masih suka marah gitu ya kalau dikasih tahu. Ini kan hidupku, ini kan caraku, ini kan mauku gitu ya. Kadang-kadang suka ada rasa aduh gitu ya. Jadi ingat gue waktu kecil gue juga pernah melakukan itu mama bapak gue gitu kan ya. Begitu. Jadi kadang-kadang sakit hati itu terobati dengan iya. Kita juga waktu kecil pernah melakukan kekonyolan yang bikin mereka sakit hati. Yang bikin mereka sakit hati, terus sampai biasa kalau ibu-ibu pasti akan pakai quotes-nya begini nih. Lihat ya nanti, suatu saat kalau kamu jadi ibu, kamu bisa ngerasain. Itu quotes di mana-mana tuh.
Setiap ibu pasti akan ngomong gitu, ya kan? Betul. Sampai satu Betul. titik akhirnya baru bisa berasa ketika anak-anak sudah di umur 20 ke atas. Waktu di bawah 20 masih belum terasa, Nas. Masih emosi, keinginan, harapan, pencapaian masih berkejaran. Tapi ketika sudah di atas 20, rasa itu, penyesalan itu, hal-hal yang membuat nggak nyaman ketika kecil, pelan-pelan terjawab. Betul. Pelan-pelan terjawab. Betul. Jadi buat ayah, oh ya oke. Kalau bapak saya banyak menulis surat dengan cara romantismenya, seperti dia waktu pacaran sama si mama gitu kan, itu juga kan bentuk ungkapan. Sepertinya ayah kita memang kalau urusan romantisme, otak kanan itu tidak cakap, terampil, flamboyan untuk bisa memuji perempuan. Oleh karena itu dia akan lebih enak dengan letter Belanda banget gitu kan. Rapi, tertulis dengan tanda tangannya apa ini. Betul. Betul. Dengan mama, pelajaranku adalah menolong orang tanpa melihat siapapun dia. Dan bersyukurnya begini nih, Nas. Karena kan umur kita jauh ya. 8 tahun. 7 lo jangan nambah-nambahin. Ya, kayak buat salah kecap apa ya. beda-beda. Nggak bisa. Gue masih muda, nggak bisa. Kalau lu dekat, gua selepet lo, Nas. Gue gigit. Tangan gua kan kena begitu. Colok nanti mata ya. Gua gigit kaki lo. Jadi beda umur itu ternyata memang memainkan peran yang nggak sedikit. Jadi pendekatannya mama papa kepada Nas itu sangat berbeda kepada kami berdua sebagai kakak-kakak, karena mungkin fase tekanan hidup dan lain-lainnya itu kan jauh lebih sudah ringan di usia-usia waktu mendapatkan Nas gitu loh. Jadi penyesalan itu pasti ada, Nas. Dan iya, ayah juga punya. Cuman bentuknya karena nggak punya surat, sehingga gue nggak bisa mencurahkan perasaan. Paling kalau mimpi pernah menyakiti hati orang tua, berucap yang nggak pantas, atau melakukan kebohongan yang mereka tidak tahu gitu ya. Oh, itu bisa nangis. Sampai titik ini masih bisa nangis. Aku juga tahu nggak. Jadi apa yang Mbak Aya rasakan itu aku rasakan. Jadi ini untuk yang nonton ya, para sahabat yang sedang menyaksikan live IG, sahabatnya Mama Aya, sahabatnya Bubunas. Ini sebetulnya kami bercerita adalah Anda semua kalau kami lagi nulis caption gitu ya di Instagram, kami itu disanjung, dipuja-puji, betul-betul setinggi langit. Kadang-kadang itu tidak membutakan mata kami dan tidak meninggikan hati kami, karena sebetulnya kami sendiri itu banyak sekali aib yang Allah Maha Baik aja masih menutupi aib kami, begitu, sehingga Anda tuh masih memuji kami, begitu aja ya. Nah, jadi mungkin untuk hal-hal baik yang pernah kami lakukan bisa dicontoh jejak langkah nyatanya, tapi untuk yang buruk, nah itu jangan dilakukan. Jadi kenapa judulnya penyesalan yang dimulai dari masalah orang tua? Jadi gini Mbak Aya, aku tuh bersahabat sama Teh Iva, ya. Teh Iva yang itu Bandung, psikolog. Bandung, iya. Gengnya Kang Emil deh, pokoknya begitu ya. Iya. Dia tuh jatuh cinta loh sama Mama Aya, Teh Iva. Terima kasih. Katanya hebat banget ya kakak lu, katanya begitu. Ya Allah Teh Iva, lu nggak ngeliat gue depan gue. Iya. Nah terus udah gitu Teh Iva adalah seorang pendidik, dosen, kemudian beliau juga mempelajari hal-hal yang betul-betul untuk mengobati masa lalu, atau memeluk inner child, atau ketemu sama inner child gitu ya. Beberapa waktu yang lalu, Nas juga bikin ini Mbak Aya, live IG dengan Pak Doni. Nah, Pak Doni juga seorang yang pernah mempelajari teologi sampai ke Italia gitu ya. Kemudian beliau juga yang pengembang pendidikan karakter utuh menyeluruh gitu ya. Jadi dua sahabatku tuh adalah dua orang yang istimewa, yang waktu kami lagi berdiskusi soal ilmu,
kok Yodilalah kayak ngobatin diri sendiri ya, begitu loh. Hah, ini kok kayak gue pergi ke dokter yang maksudnya mau bikin resep buat banyak orang, tahu-taunya yang jadi Ngasapin. kelinci percobaan atau tikus laboratorium, tikus putih gitu ya, walaupun kulitku warnanya tidak putih gitu ya, lo ya jadi lo jadi ke diri sendiri gitu. Tapi pikir-pikir bagus juga ya gitu. Jadi supaya walk the talk, jangan sampai aku ngomong sebetulnya aku tidak menggunakan formula itu untuk diri sendiri. Iya dong, kalau enggak kan itu namanya bohong, nggak jujur kan gitu. Jadi kita kalau misalnya mau berbagi sesuatu mesti jujur, mesti memang itu yang kita lakukan, emang itu otentik begitu loh ya. Nah, sampai akhirnya aku bilang sama Mama Ayah kita live IG yuk, bikin yuk gitu ya, mengenai penyesalan karena pengalaman yang kemarin. Tapi sesudah aku menangis gitu ya, yang terguguk-guguk beberapa hari yang lalu, sampai nangis tuh yang betul-betul mata bengkak, hidung merah, bibir doer. Nah, sampai begitu tuh yang udah sembep mukanya. Terus aku kayak rasa begini nih, plong gitu ya, plong. Kemudian ya kayak ketemu sama sosok aku waktu kejadian surat itu. Yang pertama, yang dari papa itu surat tahun 93. Kalau dari mama itu adalah surat sebelum mama meninggal. Tahun 91. Dan dua-duanya tuh level emosiku tuh lagi jelek banget. Kemudian aku bertemu sama sosok di tahun 90-an, sosok si Syahnas gitu ya. Itu kan artinya udah berapa? Sekian 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu. Kalau aku tahu, jadi umur belasan kan artinya umur belasan. Terus aku ngeliatin, aku mencoba mengamati, memperhatikan sosok aku di usia belasan itu. Tanpa menghakimi ya, tanpa menghakimi. Sampai aku ingat ada filmnya Bruce Willis. Jadi kemana-mana nih gue ngomongnya ya. Waktu Bruce Willis itu ketemu sama dirinya waktu dia kecil, tapi hidup begitu. Dan si tahu ya. Aku lupa judulnya apa, Yang dia pilot pesawat. Nah terus udah gitu sampai dia bisa melihat masa depannya dia, tuanya dia. Terus endingnya tuh si Bruce Willis tua naik ke pesawatnya dengan pasangannya dia, gitu. Nah aku tuh cuman mikir begini, oh iya ya ternyata formulanya Teh Iva sama Pak Doni tuh benar gitu loh. Nggak usah menghakimi, ketemu. Karena ternyata sosok kita waktu kecil di yang krusial itu ya, itu yang bisa menyembuhkan. Benar katanya Mama Ayah bilang, Mbak Ayah, aduh ya Allah, gue punya 3 anak perempuan ya, kadang-kadang pala gue nyut-nyutan, tau nggak? Itu tuh sampai nggak tahan. Terus cara ngelawannya mereka juga yang nyut gitu ya. Tapi aku langsung begini, ini nih yang mereka ngomongin ya, yang mereka semprot ke aku gitu ya. Ini dulu aku pernah ngelakuin ini loh ke mama. Aku pernah bikin ini loh sama si papa gitu loh. Jadi kayak aku begini, oh ya Allah, ternyata begini ya kelakuanku waktu itu ya, gitu loh. Terus aku merasa, Mbak Ayah kan hafizah Quran juga ya, bisa tahu gitu, ada ayat di kitab suci kan mengenai itu tuh. Surat berapa, ayat berapa ya? 5:21. Iya. Bahwa kita itu terhubung dengan anak cucu keturunan. 5221. Nah, itu jadi akhirnya aku ngerasanya, oh, aku tidak boleh bereaksi jelek. Karena sebenarnya aku lagi membayar hutang nih sama mama papa. Untuk bisa merasakan. Bukan cuma membayar hutang. Cara berpikirnya ya, cara berpikirku. Kan kita harus prinsipnya harus disamain dulu. Tidak ada kebenaran mutlak, ya. Betul. Di atas sebuah kebenaran ada kebenaran lain yang masing-masing memiliki itu dan itu akan menjadi sebuah keyakinan bagi dirinya. Jadi kita sepaham dulu begitu ya. Kalau menurut pemikiranku nggak ada bayar hutang.
kalau mau coba diurai dari kalimat si surat 5221 gitu, nah kita tuh terhubung dengan anak cucu keturunan. Terus pertanyaan yang paling mudah begini nih, terus urusannya apa nih kalau mau dihubung-hubungkan sama yang di atas sama yang di bawah gitu, artinya anak Sama leluhur. urusannya apa, pusing amat, nggak kenal gitu, paling cuma kenal 3 generasi ke atas gitu loh. Terus mencoba untuk mengukur DNA. DNA-nya pasti ada yang pecah-pecah, yang satu dapatkan lebih dominan ini, yang satu dominan ini. Terus kalau DNA-nya udah pecah-pecah, terus urusannya apa? Kan terus dikejar tuh pertanyaannya. Akhirnya sampai di satu titik begini, cara berpikirnya. Kalau saya mengalami sebuah tindakan tertentu X pada satu masa tertentu, ketika saya masuk lagi ke satu periode di 30 tahun ke depan, kemudian terjadi pada anak-anak sesuatu yang hampir similar atau sama. Artinya bukan untuk menebus dosa, tapi lebih kepada cara berpikirnya gini. Tuhan menyiapkan manusia segalanya, perangkat semuanya. Dikasih senjata semuanya, otak, pengalaman, kejadian, itu adalah ilmu kehidupan yang nggak bisa didapat di sekolah. Ketika Nas pernah punya penyesalan X yang tadi Nas ceritakan dengan urusan papa dan mama, kemudian muncul lagi setelah sekian puluh tahun kemudian, itu artinya Nas dikasih bekal, mengalami sendiri, merasakan sendiri, nggak bisa untuk diajarkan, sehingga Nas punya ilmu bagus ketika menghadapi ketiga anak perempuannya. Sehingga ketika sudah sampai ke level cara berpikir gitu, Nas, kita nggak punya penyesalan. Karena kan nyesel. Seandainya gitu, gue nggak goblok kayak begitu caranya gitu ya. Seandainya saya ini bisa bersikap lebih baik gitu ya. Seandainya gitu kan berandai-andai. Seperti yang tadi di captionku yang Mas ketawain gitu. Selalu penyesalan selalu terlambat. Ya kalau duluan namanya juga pendaftaran gitu ya. Tapi ya memang begitu. Ketika cara berpikirnya dibawa dengan cara seperti itu, sehingga oke, dalam hidup ini prinsipnya belajar. Orang belajar nggak ada benar, nggak ada yang salah. Mau SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, itu nggak ada salah benar. Karena kebenaran itu di atas sebuah kebenaran lain. Terus kayak begitu sistem, nggak ada kebenaran mutlak. Begitu. Sehingga Ayah melihat bahwa saya juga punya penyesalan. Kalau tadi misalnya Nas dengan penyesalan Nas, Ayah di detik papa mau meninggal aja saya masih bikin satu kejadian yang membuat saya menyesal. Tapi di balik penyesalan saya pada saat itu ketika papa satu hari menjelang koma, itu yang membuat saya mencari Tuhan begitu kuatnya sampai dengan detik ini. Cara berpikiran begini lagi, saya tantang. Seandainya nih, si Soraya tepat waktu memenuhi apa keinginan si papa yang minta dikirimin makanan di hari itu adalah hari terakhir dia bisa untuk melihat, dan setelah berapa jam kemudian dia koma, apa yang terjadi dengan Soraya sekarang? Pasti nggak seperti ini. Itu kan yang selalu kalau kakak sama adik ceritakan kayak begini. Ya dong, Mas. Jadi, iya ya, penyesalan itu ada. Tapi ketika penyesalan itu bisa dijelaskan kenapa mesti itu yang terjadi, walaupun itu kesannya kebodohan sendiri, sekarang bisa dipetik. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kadang-kala gini nih, Nas. Orang tuh suka dibikin penyesalan loh. Kayaknya Tuhan yang menciptakan kita itu senang bikin orang menyesal. Supaya apa? Supaya dia punya booster untuk bisa memperbaiki diri. Mendorong, mencari, mendorong keinginan gitu ya. Sehingga itu yang membuat orang terus memperbaiki diri. Jadi kalau orang yang namanya manusia punya rasa, nggak dilatih dengan semua rasa, seperti rasa lidah lah gitu ya. Lidah kan punya macam-macam rasa, Nas. Di depan buat asin, buat asam, buat manis. Kalau di belakang kan pahit. Begitu ya, lidah paling belakang pahit. Nas, perhatiin nggak? Semakin kita tua, umur kita kan nggak muda. Gua lebih tua lagi daripada lu, Nas. 55 tahun. Nggak usah diomongin juga orang bisa lihat lu tua. Warna rambut beda. Warnanya itu coklat. 55 tahun, rasa pahit di lidahku
itu bisa sangat tidak terasa lagi. Kalau dulu di umur 20-an, makan sesuatu yang pahit itu sesuatu yang sangat tajam di lidah. Sekarang umur 55 tahun saya memakan rasa pahit tidak menjadi masalah. Bahkan minum jamu godokannya Jawa, yang dulu gitu mau muntah gitu kalau dipaksa minum sama mama. Itu Orang sekarang Madura itu. orang Madura, suruh minum jamu. Kayak Cais, orang Madura. Tais lagi nonton, lagi rebahan katanya. Iya, rebahan pakai daster deh. Lanjut. 55 tahun. Sekarang rasa pahit itu udah nggak ada. Maksudnya melebur menjadi satu. Oh, jadi emang betul ya. Siklus kehidupan itu memang harus ada rasa menyesal. Tapi yang harus diingatkan nih, diwaraskan nih otakku terus nih, diwaraskan adalah penyesalan itu harus diselesaikan. Karena kalau mau balik lagi nih, kan kita masing-masing kan harus belajar banyak ya, buka buku dengan segala macam referensi gitu ya. Di salah satu yang ada di Quran dikatakan jangan sampai kita mati dalam penyesalan. Hai jiwa-jiwa yang menyesal. Hai jiwa-jiwa yang marah. Sampai ada di satu titik yang harus saya capai adalah hai jiwa-jiwa mutmainah. Jiwa yang tenang. Jadi orang tidak akan, karena kita kenapa bicara mati? Apa hubungannya dengan penyesalan? Oh besar. Sekarang kita urusan mati cepet banget nih. Telinga denger si ini mati, si ini mati, si ini Iya, kenapa? temanku. Mati. Adek meninggal, Mbak ya. Hilang rasa. Kenapa? Adek Firman, salah satu tamu buka 2S. Buka betul, yang di Ramadan, bulan Ramadan itu kan. Dengan mudah temanku baru meninggal, ibunya ini meninggal karena COVID, si ini meninggal, si ini cepat sekali gitu. Meninggal, mati. Terus matinya udah nggak normal sekarang, nggak bisa dijenguk, nggak bisa ditengok, nggak bisa dipeluk, nggak bisa ditemenin, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu kan. Wah, penyesalan. Kalau penyesalan ini nggak diselesaikan, nggak dicari sumbernya, saya sih nggak mau ya Nas. Itu pilihan, kembali lagi kata Nas di awal. Hidup ini kan pilihan ya. Saya memilih untuk mati tenang. Tenang artinya apa? Nggak boleh punya rasa nyesal. Kalau teman-teman IG pernah nonton film ini nih, ada 2 kali ditayang ulang di bioskop. Flatliner. Iya. Flatliner ada beberapa versi juga. Ya? Ada beberapa versi juga dibikin. Ya, ada beberapa versi juga. Pokoknya prinsipnya ada 6 calon mahasiswa kedokteran yang mereka menguji cobakan antara hidup dan mati. Jadi mereka ini sebetulnya ilegal yang mereka lakukan, tapi mereka mencari ingin tahu dengan bagus. Akhirnya mereka mematikan denyut jantung dengan 2 menit, 2,5 menit, wah masing-masing gitu kan, sampai akhirnya ternyata 2 menit itu udah kemana-mana ya. 2 menit itu udah kemana-mana. Tahu nggak dalam proses ketika denyut jantung dimatikan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami? Mereka dihantui atau mereka didatangi oleh si rasa penyesalan tadi, Nas. Bentuknya macam-macam. Tapi satu yang melekat di pikiranku adalah dia waktu itu pernah maki-maki teman sekolah waktu zaman SD atau SMP, negro gitu ya. Jadi ini laki-laki bule, si perempuan negro dimaki-maki karena rasis dulu kan, masih beda kulit dan lain-lain gitu loh. Itu dulu bilangnya nyebutnya masih negro, sekarang Afro-American. Ya, Afro-American lah. Kalau dulu kan negro gitu ya. Itu tahun berapa? Budak. 80-an lah gitu loh. Terus akhirnya itu membuat si perempuan kulit hitam ini akhirnya merasa sakit hati karena diketawain, dilecehkan, pokoknya dihina di depan orang. Tahu apa yang terjadi ketika dia dalam denyut yang dimatikan si laki-laki ini? Dia dihantui oleh rasa penyesalan yang nggak terasa. Bayangin, alam bawah sadarnya itu menyimpan kesalahan yang keluar ketika dalam fase hidup mati dia. Di antara itu. Dia dikejar oleh rasa itu, kemudian akhirnya dia kembali normal lagi kan, dituduk gitu kan, dibumping lagi di sini, akhirnya dia hidup lagi. Dan akhirnya dia mencari si perempuan ini setelah sudah 20, 30 tahun, 40 tahun kemudian, dengan cara apa? Dengan cara meminta maaf langsung. Dan setelah itu, dia selesai dengan rasa penyesalan. Tapi ada
Terus gue gimana? Mau minta maafnya gimana? Hanya mengirim doa di setiap selesai sholat, setiap selesai mengaji, bersedekah atas nama mereka. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Kalau kita punya masalah, boleh. Kalau boleh ayah ngomong. Kalau kita punya rasa bersalah atau penyesalan terhadap orang tua, yang ditinggalkan adalah harta warisannya bersaudara. Berbuat baiklah kepada saudara-saudaramu sendiri sekandung. Memaklumilah apa yang mereka lakukan, menyakiti atau tidak menyakiti. Dengan demikian, impas hubungannya. Itu yang ayah pelajari. Dan itu yang kamu lakukan? Itu yang kamu lakukan? Itu yang kamu lakukan? Itu yang saya lakukan. Jadi secara tidak langsung kamu meminta maaf dengan mama papa, dengan berbaik bersama kami, walaupun apapun yang menyakitkan yang kami lakukan kepada kamu? Nggak pakai rasa udah. Mau disakitin sama saudara, nggak apa-apa. Mau di apapun juga, nggak apa-apa. Diam. Itu pertama. Kedua, itu ada tuh di surat An-Nisa. Itu kunci tuh, Nas. Kalau itu nggak dibenahin, Nas, nggak akan mencapai titik Tuhan. Nggak akan dicapai. Lagian lu ngapain sih jadi saudara gue? Lu ngerepotin tahu jadi saudara gue. Mulut gue kan kayak cabai rawit, pedas. Kalau lu aneh-aneh, pasti lu gue sikat, tahu nggak? Gue sikat balik, gue semprot pakai selang brandwear. Jangan dong, sakit. Nanti kepental. Kalau kepalaku kepentok gimana? Benjol, jangan. Lanjut sayang, lanjut. Terus kakak adiknya harus dijaga gitu ya. Terus apa yang mesti dijaga kalau urusannya bersaudara nih, bikin sakit hati? Adalah ibu. Jadi ibu kita nih, si mama punya saudara, punya kakak adik kan? Dibenahi, apa kabarnya tante, apa kabarnya om, gitu, baik-baik aja. Gitu kan. Sehat, semua sehat. Oh ada yang mau kurang makan, kirim beras. Oh ada yang ini, gitu. Demikian juga keluarganya papa. Siapa keluarganya papa? Oh ini. Oh oke. Yang ini baik-baik aja. Oh baik-baik aja. Oh oke baik. Terus nanti misalnya kalau yang ini nggak ngerti nih, kan bersaudara suka korslet juga kan? Terus nanti misalnya pernah ya lakukan misalnya gitu. Kasih tahu dong tante, ini kan si om ini nggak bisa makan. Tolong dong, masa kakak adik nggak pernah ngeh gitu. Itu kita harus lakukan itu. Jadi itu hablum minanas. Untuk menyelesaikan penyesalan juga antar hablum minanas dengan ruh gitu ya. Anggapnya gitu dong ya. Jadi ruhnya tenang. Betul. Karena ruh itu nggak tenang loh. Kalau kita punya penyesalan, mungkin Nas lega gitu ya, kemarin udah sempat keluar air mata, udah sempat merenung di pojok, udah menikmatilah rasa itu. Tapi nanti kan kalau kita lagi down, lagi capek, itu pasti akan muncul lagi. Kalau nggak diselesaikan, itu seperti racun. Seperti tulisan Nas juga. Itu kan racun, mau hidup 100 tahun dengan racun, matinya juga nggak jelas. Dan orang-orang yang jiwanya dia menyesal, itu nggak bisa diobati. Selama ini kita cuma tahu bahwa, oh kita kalau mati kita harus begini, begitu. Mereka lupa bahwa ada rasa yang harus selesai. Dan sebelum rasa mati. Ikat manusia. Berapa kali saya uji coba Nas di ruang ICU bagaimana melihat manusia-manusia yang melepaskan jasadnya dengan ruh dan jiwanya itu. Kalau mereka masih punya rasa mengikat duniawinya kuat, waduh itu Nas. Teriak, merintih. Ini bukan menakut-nakuti, tapi kan ini uji coba langsung di ruang ICU. Dan itu kan nggak sekali 2 kali. Kalau gitu lo temenin gue deh, kalau gue mati, kalau gue sakratul maut, lo jangan duluan. Situ yang nemenin. Nanti gue gimana? Gilang. Masih ada. Gilang bingungan orangnya. Ada Eki nemenin nanti. Oh gitu. Tapi iya. Jadi dalam hidup itu menyesal pasti. Setiap orang pasti punya fase menyesal. Setiap orang pasti mengalami kebodohan. Pasti semua orang mengalami situasi yang diajarkan untuk masuk ke dalam lubang itu. Pasti nggak ada yang lolos semua. Karena apa? Karena hidup itu proses belajar. Jadi kalau Nas pernah mengalami rasa sedih yang tadi, yang kita cerita-cerita yang waktu itu, yang pokoknya kalau Nas nangis, gue ikut nangis gitu kan, pasti itu pasti. Ikut sedih.
rasa gitu kan, karena kakak adik ya. Jadi terasa. Jadi tapi itu yang Mas rasakan, kalau ayah mungkin rasanya beda dengan situasi waktu berapa jam sebelum koma. Itu kan permintaan yang saya tidak tepati buat papa. Papa. Dan itu cepet nih, ngomong kayak begini langsung mewek. Asik. Jadi Tapi kamu kaget dong waktu aku nelpon dari rumah sakit. Kan aku yang nelpon kamu. Aku nelpon kamu, aku bilang, datang, papa Iya. koma. Aku bilang. Iya. Habis kerja, Dan ya kan? Langsung nginep kan? Langsung nginep habis dari kerja. Waktu mama juga gitu. Waktu mama terakhir makan bakmi siomay GM, terus disuapin, terus tahu cucu pertamanya laki-laki gitu ya. Terus habis itu nggak ngobrol banyak karena mama muntah, aku juga muntah karena ngidam kan. Gitu. Kalau sama mama penyesalannya adalah ada beberapa hal mungkin kejadian yang membuat mama menjadi ketakutan, was-was, mungkin gitu ya. Kalau ke papa adalah lebih kepada permintaan yang tidak selesai. Nah, itu ke ayah begitu. Kalau mama lebih kepada ada sesuatu yang membuat mama selalu was-was jadi orang tua. Dan itu aku alamin, dan itu aku alamin. Dan itu aku alamin dengan 3 anak. Terus ketika itu lagi terjadi gitu kan, terus ngobrol sama Eki, kuncinya ini langsung ingat kuncinya begini. Oh iya, yang pernah saya lakukan ini baru aja kok, sehari 2 hari yang lalu gitu. Apa yang terjadi hari ini Eki gitu ya, saya pernah lo lakukan itu. Mungkin itu bekal yang saya mesti lakukan supaya saya bisa menghadapi situasi anak-anakku sekarang. Oh begini toh rasanya. Hebat emang Tuhan. Dia nggak pernah menciptakan manusia tanpa senjata loh. Selain otak dia kasih, tapi dia kasih pengalaman. Yang hebatnya ada sebuah buku, lupa bukunya ada di atas Nas. Ini saduran bahwa seorang psikiater dia menulis semua kejadian pasien-pasiennya dengan minta izin. Ini dari New York Times. Kemudian hasil dari dia menghipnotis pasiennya, inilah salah satu cerita yang ayah sampaikan ke Nas. Nah itu tuh, si Teh Iva itu yang metodenya hampir sama seperti buku yang kamu ceritain. Bagaimana cara bertemu dengan inner child. Lanjut. Ya udah. Jadi di satu fase ada seorang ibu, dia harus mengalami abuse waktu masa kecil, kekerasan, dipukul, dimaki, di apa, pokoknya hidup dalam kehinaan gitu ya, kemiskinan. Kemudian dalam fase dia menjelang dewasa, dia memperbaiki diri dengan baik. Kemudian dia menikahlah dengan seorang laki-laki, mendapatkan seorang anak yang hampir persis seperti kejadian waktu dia kecil. You know what? Apa yang dia lakukan? Terus dia mengatakan di dalam hipnotisnya itu bahwa saya dipersiapkan oleh Tuhan mengalami fase kejadian yang begitu menyakitkan kemarin untuk saya menghadapi anak saya yang sekarang. Dan dia tahu how to handle dengan baik. Bagaimana dia merawat dengan baik. Tuh, saya hanya mengatakan, hidup ini benar, Mas. 5221 itu kalau diurai kalimatnya itu. Kita kan kalau membaca sesuatu kan nggak bisa ditelan bulat-bulat ya. Dikunyah. Artinya dikunyah itu kan, ini buku ini, referensi itu, kejadian nyata, pakai teori, pandangan orang, apa gitu kan. Sehingga sampai ke inti selnya gitu, ke inti yang kita mau capai adalah, oh ini kuncinya. Gitu. Hidup ini nggak ada salah, nggak ada yang benar. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Buruk sekarang, baik untuk ke depan. Baik sekarang bisa buruk untuk ke depan. Benar menurut saya, belum tentu benar menurut Mas. Karena setiap kebenaran itu mutlak buat diri kita. Iya. Kita suka apa yang Mbak Aya ingat? Kenapa? Selesaiin dulu. Anjing berdua. Itu karena papa. Bayangin coba, dari Opa si Rajul, Oma Charlotte, itu punya anjing dari mulai mereka
menikah, mereka kecil, kemudian mereka masih tinggal di rumah yang di sana, yang di daerah pusat sana, kemudian Batu tulis. Batu Tulis, kemudian masa kecil kita 20 sekian anjing herder, cow anjing segala macam, pokoknya dari yang pemangsa sampai anjing tackle gitu ya. Kita tuh darah pencinta anjing itu dari papa. Emang nggak bisa binatang lain? Enggak. Emang cinta aja sama anjing. Orang kalau udah cinta nggak bisa diganggu gitu loh. Sama kuda. Anjing sama kuda. Nggak tahu dari dulu. Mungkin karena papa juga joki gitu ya. Nurun di anaknya Nas. Syar. Didi juga anakku lagi mulai menyukai gitu ya. Ayah suka, tapi nggak boleh sama mama. Gitu. Jadi kayaknya Takut jatuh soalnya kalau mama kan takutan. ya, Mama tuh perisau. Mama tuh orangnya perisau, wanita yang perisau. Bawaannya tuh risau, bukan tenang. iya Iya betul. kan? Jangan anaknya terjun payung. Aduh ayah, nanti kalau kakinya patah gimana? Aduh nggak apa-apa mah. Mau jadi polwan mah. Aduh nanti kamu di bawah matahari nanti keling gimana gitu kan? Ya udah Peragawati aja. Oke. Si Teh Iva lagi nonton nih. Dia kok komentar buat Mbak Aya, Teh Iva lagi nonton. Peluk katanya. Katanya Teh Iva peluk. Betul ya di rumahnya Nas ya. Ini nih lagi kami tuh lagi gibah edukatif Gibah tentang Teh edukatif. Iva. Gibah edukatif sambil makan rengginang. Jadi apa yang kamu ingat sekarang kita kalau jadi ingat Teh Iva tadi pagi tuh aku diskusi sama Teh Iva panjang seru deh. Sekarang aku mau nanya, kalau kamu mengingat masa kecilmu, yang kamu ingat tuh umur berapa dengan mama yang paling berkesan dan umur berapa dengan papa yang paling berkesan? Kalau Yang mau senang berkesan, dulu deh, yang senang dulu. Anehnya nggak tahu ya, nggak milih. Ini bukan urusan sayang atau nggak sayang antara mama papa, tapi memori yang terekam dan jelas sekali itu adalah dengan papa pada umur 3 tahun duduk di depan rumah Bagus Kuning nomor 116. Ada pesta ulang tahun waktu itu. Kemudian duduk di bawah pohon dengan teman-teman kecil, anak-anak Pertamina. Kemudian pas duduk, otakku ngomongnya begini nih. Nah, sekarang ingat kan umur 3 tahun udah mulai untuk bisa mengingat ya. Bisa begitu. Jadi papa di sebelah kanan, di sebelah sini banyak teman-teman kecilku, terus ada Ica dan lain-lain gitu kan. Udah. Oh, itu ada fotonya ya? Ada. Kok tahu? Iya ke? Yang hitam putih itu kan yang kamu lagi jongkok, papa jongkok. Hah? Yang mulut lo lagi melongo. Gitu kan? Iya loh. Gua tuh suka nganga loh waktu kecil ya Allah. Iya. Kamu katanya Peragawati. Kamu katanya Peragawati populer, luar biasa di zamannya, kelas internasional. Ternyata hobi kamu mangap. Sampai sekarang loh Nas, gua suka kalau nonton film suka pakai seru gitu kan. Ini kan lagi suka Chicago. Chicago gitu kan, lagi nonton film. Pasti lu mangap. Jadi kalau misalnya nggak sadar, ngangap. Jadi bisa kalau lagi nonton film, tahu kan kelemahannya. Tapi anak-anak lu 3 juga tukang mangap. Jadi kalau misalnya aku lagi ngomong sama Larry, aku lagi nasehatin Didi, aku ngobrol sama Bebe gitu ya. Mereka tuh ngedengerin aku begini. Terus aku bilang, kenapa lu mangap? Kok lu mangap kayak emak lu? Tutup mulutnya gitu. Iya loh. Itu genetik ya. Itu genetik tenas. Nggak diajar, kok aja. Iya, tapi mama papa nggak mangap. Lu dapet dari mana? Gue juga nggak mangap. Dia baru nggak. Anak-anak pas udah gede gitu kan. Aku juga kayaknya ngangap deh, Mak. Ini kayaknya dia baru menyesali itu ketika sudah umurnya 19 tahun. Lah, telat gitu. Baru tahu. Mama kok. Tapi mama papa kita nggak mangap ya. Lu dapet keturunannya dari mana?
Gua nggak ngerti. Gue juga nggak mangap, Mbak Ica juga nggak mangap. Lu siapa? Jangan-jangan emang lu anak, kedua lu kali kayaknya anak yang dibawa sama angsa, gue rasa. Bukan anaknya mama. itu lucu tuh. Itulah namanya DNA ya, genetik. Yang pasti nggak usah pakai diajarin, pasti ada gitu ya. Itu yang luar biasa gitu. Apalagi Terus kalau yang kamu ingat sama papa apa? Inner child masa kecil yang lu impact banget. pas Pap. di foto itu adalah ayah duduk terus otaknya ngomong, nah udah 3 tahun udah mulai ingat kan? Nah begitu, masa otaknya ngomong sendiri semenjak itu. Kalau mama biasa-biasa aja. Lu mah emang betul lu anjing kucing sama mama. Parah banget. Nah, sama mama sih biasa aja ya ibu gitu kan. Nggak ada sentuhan ledakan dinamit yang menyenangkan, biasa aja mama. Mama itu apa ya, paling dia jahit Yang gitu. Masa lu nggak ada inget-inget yang baik ya sama mama sih? Kalau sakit ya pasti diurusin sama mama. Itu lu lagi ngomongin apa sih sebetulnya, perawat apa ibu lo? Iya loh. Iya. Jadi kalau sama mama kedekatannya itu, ini bukan nggak cinta ya. Ini bukan cinta nggak cinta ya. Iya dong, iya. Cinta dua-duanya. Cuman kalau sama papa itu tuh nggak usah pakai ngomong, kayak nempel aja. Pertama kali diajak mancing sama papa. Semua nah itu gue nggak punya tuh. Gue nggak punya tuh sama papa kayak gituan, itu nggak ada tuh. Atau misalnya menjelang, kalau karena tinggalnya di Bagus Kuning, di belakangnya itu kan Sungai Musinas di Pertamina. Masih bentuknya bagus Pertamina pada saat itu kan. Udah Palembang. Kita jalan, ayo temenin papa mancing, jalan. Terus di Sungai Musi, bayangin dong, gua duduk, terus habis itu ngeliat kapal tangki minyak gitu ya, lampu-lampunya. Anak kecil. Terus langitnya, itu bintangnya bagus. Masya Allah. Papa mancing gitu kan, kalau mancing nggak boleh berisik ya. Terus suka ngomong, papa ini gimana? Nanti ikannya nggak gitu. Jadi diam. Mungkin kali ngangaknya gue dari sana kali ya. Jadi gue mungkin Karena lu terjawab tuh. Terjawab tuh. Ngangaknya dari situ. Terus pas di kita jadi gue rasa nih kalau papa diizinin nonton sama Allah, nontonin IG live kita berdua, gue rasa giliran papa yang nyesel. Sekarang papa nyesel. Mbak Ayah nggak boleh ngomong, nemenin papa mancing. Lihat tuh, anak keturunan papa pada mangap semuanya. nggak boleh berisik, nanti pancingnya nggak ke kail, ikannya nggak boleh, dia diem. Nah kalau diem ngapain? Yang ngangak. Terus ngeliat bintangnya bagus banget. Bintangnya itu kayak berlian. Aduh, masa kecilku Masya Allah. Masa kecilku luar biasa. Makanya papa itu adalah guru spiritualku. Guru spiritual menghadapi alam. Jadi langsung dibawa sama alam, terus langsung di jembreng ini, gitu kan. Terus dilihat apa, aduh itu kayak butiran putih yang gitu. Terus gue yang, makin mangap. Makin mangap. Tuh, Pa, denger tuh Pa, gara-gara papa. Punya anak mangap, cucu 3 mangap, tanggung jawab. Nonton nih Pa, nonton, IG live, nonton. Iya, terus papa juga mengajarkan kepada ayah toleransi beragama. Karena kami tinggal di lingkaran yang begitu luas gitu ya di Pertamina, telur pasca, center class, wartepit, opa-oma aja masih center class, panggilin center class tanggal 25 Desember. Terus waktu sama teman-teman kecil telur pasca ngelukis, jadi yang lukis di rumahnya Tante Roro ada tuh, ada Sandra ngelukis, terus habis itu disembunyiin di lapangan golf. Kemudian kami itu dari kecil sudah diperagakan oleh papa. Jadi tanpa bersusah payah,
ayah cepat sekali tuh nangkepnya. Apalagi ketika papa ngerasa penyesalan. Makanya rasa penyesalannya di papa. Pelajaran spiritualnya dari papa, dari kecil, dari urusan bintang begitu cantik, bulan gitu ya, bagus. Aduh, nggak tahu dia. Belajar otopet sama papa, jatuh papa yang ngurusin, ke rumah sakit laju papa yang ngurusin, ayah yang sempat kejang-kejang waktu kecil, papa yang gendong, semua papa. Mama ngapain? Hadir. Cuman papa. Akhirnya di detik terakhir, kenanya ke papa juga, rasa penyesalan. Permintaan yang tidak pernah saya penuhi sampai dengan koma. Iya. Dan itu yang kayaknya nggak bisa nebus bahwa begitu banyaknya papa udah. Tapi jangan-jangan dengan adanya penyesalan di detik terakhir papa mau meninggal dan kamu tidak bisa memenuhi, itu juga yang membuat kamu semakin mempunyai semangat mencari Allah, mencari Tuhan, mencari Sang Pencipta. Seperti yang tadi yang kamu bilang cerita. Ya, mencari Tuhan nggak sampai selesai mencari Tuhan. Saya mencari siapa diri saya sesungguhnya. Oh, itu yang lebih berat lagi. Pencapaian Tuhan dengan mudah, Nas. Dengan teori. Sesudah kita ketemu tentang kita. Gampang. Mencari Tuhan tuh gampang. Karena Tuhan tuh nggak jauh ada di dalam diri kita. Lebih dekat dari urat leher. Di sini kan degup jantung dan lain-lain. Tapi yang sulit dalam hidup sampai umur segini adalah mencari jati dirinya sendiri. Oh, yuk. Itu kan harus bicara norma, bicara aturan, bicara ini segala macam. Tapi akhirnya bisa mencapai itu buat saya keberhasilan. Nah, ini nih ya, aku tuh nggak pernah punya hal-hal yang seperti itu sama papa, sama sekali enggak. Mbak Aya tahu lah, papa kan sering ngadu sama kamu, karena memang pada dasarnya dari kami bertiga, dari kita bertiga, kamu memang yang paling dekat sama papa, karena sebenarnya kamu tuh yang paling seperti mama, perasaannya, pekannya, unggah-ungguhnya, itu kan mama banget gitu loh. Jadi kayaknya emang karena Papa menemukan sosok mama di anaknya nomor 2. Itu sebabnya Papa kayaknya lebih klik kepada kamu dibandingkan dengan aku gitu ya. Karena aku tuh papa banget. Kamu lihat kan kalau aku tuh papa banget kan. Dan semakin aku dan semakin aku dari kecil galak. Dan semakin aku dewasa, kamu bilang dari kecil, dan semakin aku dewasa, aku tuh pemakan orang. Iya, kadang-kadang jempolnya, hidungnya, rambutnya, aku makan. Semakin sadis. Tapi sebetulnya sadis mulutnya. Jahatnya enggak. Gitu. Insya Allah aku nggak jahat. Insya Allah aku nggak jahat. Nah, jadi karena aku dekat karakternya dengan papa tidak menyukai aku gitu loh. Papa tidak menyukai aku karena dia seperti melihat cermin kalau dia berhadapan dengan aku. Yang ada kami kontra, kami ribut gitu ya. Kami selalu yang keluarnya tuh adalah bukan romantisme dan kemesraan. Nggak ada. Yang ada tuh papa tuh selalu kayaknya ngelihat papa aja tuh bawaannya gini, mati, ini gue mati, ini kayaknya hari ini gue mati, ini pasti gue mati, begitu kan, selalu begitu. Jadi nggak ada bintang bertaburan kayak berlian, jauh. Mancing, nggak ada mancing. Yang ada, gue disuruh begini, Syahnas, kalau manggil gue kenapa ya? Manggilnya kok kayak lengkap ya, kayak lagi bikin KTP. Kalau manggil lu kan manggil nama kecil, ayah, gitu kan ya. Kalau kalau gue kenapa nama lengkap ya? Syahnas, itu. Tahu nggak? Lu ketawa sekarang. Di jantung gue tuh rasanya gini. Aduh, apalagi nih ya, gue bikin apa lagi nih ya. Begitu, selalu begitu. Sampai nah itu ya Mbak Aya, kalau penyesalan kamu adalah di papa juga, di akhir hidupnya papa kamu tidak bisa memenuhi permintaan orang yang begitu mencintaimu. Nah, aku malah rekonsiliasinya dengan papa, untung kamu nggak ada. Kayaknya Allah mengaturnya begitu ya. Untung kamu nggak ada, karena aku jadi bisa masuk. Di akhir hidupnya papa tuh rekonsiliasi sama aku. Semua keributan yang kami bikin, semua perasaan,
Aku kalau mengingat papa adalah jadi aku tuh baru 2 tahun terakhir sebelum papa meninggal bisa ngobrol mesra, bisa berpelukan, bisa jalan berdua, nonton ke bioskop Viva, Wira, naik Metro Mini, kemudian makan seafood yang di tenda gitu, makan kerang, pulang naik bajai. Itu aku inget banget gitu loh ya. Bajai ya? Bajai. Nah itu tuh aku tuh itu jadi aku mengingatnya tuh adalah di belakangan. Terus sebelum papa koma, kan waktu itu aku udah kerja ya, udah lulus udah kerja. Wah, nanti aku nangis nih. Terus Jangan. aku kan mengucapkan kata yang sangat jelek sekali ya ke papa. Waktu kami ribut besar dan papa nelfon kamu ngadu kan, gitu lah. Terus aku keluar, karena kan papa bilang begini kan, pakai bahasa Inggris gitu ya, dengan matanya, tajamnya mata, bahasa tubuhnya yang menakutkan. Kebayang nggak Mbak? Bayangkan ya. Terus papa bilang, this is my house. Gitu. Kalau kamu tidak ngikut apa yang saya mau, keluar. Keluar deh gue. Terus kan papa kan lagi nonton ya, TV-nya kan rusak. Jadi papa minjem TV aku. Jadi waktu aku diusir dari lapangan Ros, disuruh keluar. Jadi waktu bebenak, ini ada Ocop nih. Ocop lagi nonton nih, Cop. Ini Pepet nih yang bantu, sepupu kita, Pet, gitu ya. Karena aku kan nelpon ke Pet. Pet, aku diusir sama papa, gitu. Oh ya udah, Pet bisa bantu apa? Lu mau mati loh, mau ngadepin papa. Gitu. Udah, lu nggak usah bantu-bantu. Gitu. Nah, jadi pas lagi papa nonton TV, padahal kan sebetulnya kan papa menginginkan, aduh sedih, papa kan menginginkan tuh sebetulnya aku datang minta maaf gitu ya. Pak maaf ya, Nas ngomong begitu, pelukan selesai. Kan mestinya begitu ya Mbak. Terus dengan kerasnya hati aku, yang sama nih, DNA-nya sama. Papa lagi nonton TV, TV-nya aku matiin, aku cabut kabelnya, aku angkat TV-nya, terus aku masukin televisi itu ke mobil. Terus papa bilang begini, pakai bahasa Belanda. Tadi pakai bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Belanda. Artinya begini, mau dibawa kemana itu televisi? Terus aku ngejawabnya begini, kalau ini rumah papa, ini TV aku. Jadi aku berhak membawa TV ini dengan terusirnya aku. Gitu. Terus kan abis sedih tahu gak? Walaupun ketawa, sekarang ketawa tapi sedih. Terus udah gitu. Lalu, nah terus udah gitu kan habis aku pergi, aku minggat, papa telepon kamu kan, ngadu kan. Gitu. Iya, nangis dia. Nangis dia. Itu Nas ribut sama saya. TV-nya saya lagi nonton. Jadi sambil dia telepon, dia nangis, dia sambil ketawa. Saya lagi nonton. Si Nas ribut sama saya. Terus dia langsung pergi. TV saya langsung bawa. Ya udah, papa mau nonton di rumah ayah aja. Ya udah, papa nonton di rumah ayah aja ya gitu. Ya udah, akhirnya dia entah bagaimana lupa ya. Iya. Terus udah gitu, kan minggatnya lama tuh aku Mbak. Terus baru pulang kan waktu aku sakit kanker kan, karena minta tanda tangannya papa buat operasi. Jadi aku mikir, oh pantes ya, aku kena kanker waktu itu. Dan waktu itu kan aku belum menikah. Jadi kalau mau operasi kan mesti tanda tangan orang tua. Karena mama udah meninggal, ya papa lah yang tanda tangan kan. Di situ papa nangis. Dan kamu tahu bahwa papa akan bertukar nyawa dengan Syahnas. Iya. Saya nggak bisa untuk menghadapi anak saya ke meja operasi. Biar saya,
Tarik nafas. Tarik nafas. Tapi ya, penyesalan itu pasti. Dan itu cintanya papa. Makanya orang tuh kadang-kala ya, ekspresi cinta itu suka nggak nyambung. Ekspresi papa bertukar nyawa dan dia mau bertukar. Dan itu terjadi buat teman-teman IG. Saya yakin di keluarga kami sudah 3 kali kejadian tukar nyawa. Terakhir di Nas sama ayah saya. Dan dia bersumpah di depan saya akan bertukar nyawa. Itu kejadian waktu ibunya juga, ibu ayah saya melakukan. Dan saya coba itu juga Nas kepada Eki waktu Eki di ICU. Saya bertukar nyawa dengan Eki, tapi nggak dikasih. Eki dibangunkan dan sehat sampai sekarang. Ada penyesalan-penyesalan yang akhirnya membuat Nas lebih kembali menjadi Nas. Nas kembali bisa mendidik anak-anak. Semoga menjadi hebat-hebat gitu ya. Sekarang aja udah kelihatan hebat-hebat. Tapi pada judes. Emang kayak papa. Ya, Lebih judes. Anakku judes. Ya, lihat ibunya kayak begini gimana? Kan harus ada compare. Kalau ibunya segalak ini, sekenceng gini kayak anjing Rottweiler. Kalau anjing, memang dia cocok sama roti. Kalau mama ayah itu lebih cocok golden karena sifatnya sesuai. Jadi bayangin ya teman-teman, kami pecinta anjing banget ya. Makanya dia tuh bisa ngurusin Rottweiler itu bisa 5, 6, 7, bisa begitu. Dan semua patuh. Bayangin coba. Kalau mama ayah golden aja deh. Herder masih boleh deh. Herder masih boleh. Tapi kok roti. Dan itu energimu kan besar, Mas. Energinya besar pasti akan dibutuhkan oleh anak-anak yang butuh energi besar. Kan kembali lagi ke prinsip tadi. Tuhan menciptakan manusia bukan hanya kepintaran berpikir, tapi lebih kepada pengalaman, masa lalu, penyesalan. Itu kan menjadi satu formula membuat kita siap untuk menghadapi selanjutnya. Ini kan episode selanjutnya, Nas. Kalau kemarin Nas sekolah, sekarang Nas prakteknya. Waktu jadi anak sekolah, sekarang prakteknya. Jadi sebetulnya... Terus aku terakhirnya tuh mama ayah, papa tuh kan koma 3 hari dulu ya, masuk ICU kan. Jadi anfal di rumah. Waktu anfal aku ya terakhir itu terus jadi malam terakhir sebelum masuk ICU, jadi di ruang rawat biasa di Pertamina lantai 6. Terus karena saat itu kan saat itu kan papa bos lah gitu ya di Pertamina kan. Jadi dapat kamarnya juga bagus lah gitu. VIP. Terus walaupun VIP kan ya emang tempat tidurnya ya tetap aja tempat tidur rumah sakit. Rumah sakit yang kecil gitu ya. Terus papa bilang begini. Itu malam terakhir aku ingat. Terus aku pulang kerja dari kantor. Lalu aku kan bilang, "Pak, aku sholat dulu ya." Emang dari dulu mah gue demen ya, hobinya sholat gitu kan. Dikit-dikit sholat. Dikit-dikit sholat. Terus lapor gitu kan. Iya. Abisnya gue suka begini ya, gue bingung. Gue lagi mau sholat suka diajak ngobrol. Ya kayak gue mesti lapor, gue tuh mau sholat. Jangan diajak ngobrol, gue mau sholat gitu. Jadi aku lapor juga ke papa gitu. "Pak, aku sholat dulu ya." gitu. Terus aku ambil wudhu, kan kamar mandinya di dalam kan. Aku ambil wudhu, terus waktu keluar dari kamar mandi, papa di tempat tidur. Terus dia bilang begini, "Loh, kok Mika di sini?" Begitu. Ngelihat aku keluar tuh gitu. "Kok Mika di sini?" Kan Mbak Ayah kan tahu, gue satu-satunya anak yang jauh banget ya persamaannya dengan mama kan. Jauh banget.
kulit jauh, muka jauh, kelakuan jauh. Gue kan nggak ada mama-mamanya sama sekali, kecuali penyakitnya sama, kanker ovarium gitu kan. Kalau yang lainnya mah beda, totally different. Jadi waktu aku keluar, aku udah feeling nih, loh, kok papa ngeliat aku kayak ngeliat mama ya, gitu kan ya. Terus aku bilang, "Pah, ini Nas, kenapa?" Bilang gitu. "Oh, kok kamu kayak mama?" "Masa?" Aku bilang, "Segitu kangennya, Pah." Gitu. Iya, Tahu iya, kan iya. itu? Nggak tahu, iya. Terus aku sholat. Kan kalau ruang VIP itu kan tempat tidurnya di tengah kan biasanya Tahu. ya. Karena kan dibuat alat segala macam. Pojok dekat ini. Sholatnya dekat ini, apa, jendela. Nah terus papa bilang gini, Nas, kan waktu itu kan juga aku lagi penyembuhan, terus badanku kan juga memang kilogramnya kan ringan banget ya. Waktu itu sampai hanya 49 kilo. Kalau sekarang kan gue 65, jauh kan 49 sama 65. Terus papa bilang begini, Nas, ini tempat tidurnya ada roda, dorong dong supaya mentok ke dinding. Hah? Mau ngapain, Pak? Saya pengen ngelonin kamu nih, pengen cerita-cerita sama kamu. Oh. Terus aku bilang, hah? Udah mulai nggak enak tuh, Nas. Iya. Pegangan ya, Pak, gitu. Jangan sampai kemplanting, terus kecekikikan. Tahu ya papa yang mukanya galak kayak Rottweiler, kayak Herder, kayak Doberman itu, gitu ya. Itu cekikikan itu kan jarang gue dapet ya, Mbak. Jarang banget gue dapet gitu loh. Terus udah gitu, mentok, ketawa, terus aku tidur. Terus aku bilang, Pak, aku yang di pinggir. Jadi kalau keplanting aku, bukan papa. Karena kan papa ada infus, ada apa, segala macam. Enggak. Saya itu ayah kamu. Jadi saya mesti ngelindungin kamu. Jadi kamu yang di dinding, gitu. Oh, tetap. Terus udah, karena aku badannya kecil, timbangannya lagi kurus banget, pasca operasi cancer. Terus aku tidur di sebelah papa tuh muat gitu ya. Terus peluk begini kan. Terus aku bilang gini, Papa, Nas minta maaf ya, Pak. Bilang gitu. Aduh, Nas minta maaf ya. Aku udah nyakitin Papa tuh udah sering banget. Ngomongin kejadian yang waktu aku minggat itu. Yang kata-kata yang gak pantas. Yang Papa marah banget. Sampai aku diusir. Dan aku pergi bawa televisiku itu. Nah terus aku minta maaf kan di situ. Aku gak pantas ngomong itu ke Papa. Aku minta maaf ya, Pak. Aku minta maaf gitu. Aku pelukan. Terus kata Papa begini. Papa juga minta maaf ya, Nas, bilangnya. Papa salah banget. Terus katanya, Nas tahu nggak? Papa tuh kangen Nas pulang. Jadi Papa tuh suka bikinin sayur asem, ikan asin, sup brenebon, supaya Nas pulang. Terus aku tanya gitu, ya Nasnya nggak pulang. Terus yang makan siapa? Babu-babu yang makan babu-babu. Babu-babu yang makan itu. Terus Pak saling meminta maaf, terus cekikikan gitu. Terus aku bilang, terus menyebutkan kata yang nggak pantas itu, terus jadi cekikikan. Jadi topik yang nggak pantas itu menjadi suatu yang cekikikan. Dan itu adalah terakhir aku bisa ngobrol sama Papa, kolaps. Besoknya kolaps. Terus meninggal. Terus aku ketemu surat itu yang waktu aku minggat. Papa bukannya lupa soal AC, cuman nggak ada tenaga lelaki. Nanti Ujang aja yang betulin. Papa yang mandorin. Masih nulis. Nas pulang gitu. Kalau nggak pulang bilang sama pembantu di rumah supaya sliding door nggak semalaman. Masih pengen pulang. Tuh. Aduh. Itu yang aku ingat. Masih beruntung kan dikasih. Masih dikasih. Banyak orang yang hidupnya nggak punya rasa sama orang tua.
nggak punya rasa penyesalan. Kita masih dikasih loh. Golden moment-nya itu masih dikasih loh. Aduh, aku kalau nangis jelek banget ya hidungnya. Hidungnya merah. Sama Kita kan ingusan, kalau nangis. Hidungnya pasti merah. hidung tomat. Mm-mm. Betul, Bersyukur masih betul. dikasih kesempatan. Kalau misalnya lebih sakit, penyesalan itu kalau di akhir hidupnya nggak dapat. Wah, itu Yes. sakitnya itu seumur hidup tuh. Sampai mati mungkin. Karena buat ayah That's true. penyesalan itu kalau tidak dibereskan itu racun. Dan saya yakin ada kaitannya dengan sakratul maut. Pasti. Oh, saya bisa taruh nyawa saya di sini. Ya. Jadi rasa penyesalanmu dengan membaca suratnya Papa Mama, dengan kejadian yang membuat penyesalan itu mengganjal, masih beruntung ditutup dengan sebuah kisah yang manis, walaupun sederhana, tapi itu mengobati. Betul. Gak apa-apa Betul. kok, Nas. Gak apa-apa kok. Memang fase itu memang secara blueprint harus Nas lewati. Ya. Karena pasti Betul. ayah yakin kita sebagai orang tua itu pasti dikasih satu anak yang like a mirror. Kayak kita berkaca sama diri kita sendiri. Kemarahan kita tuh ada di anak itu pasti ada. Kekhawatiran kita dengan anak itu pasti ada. Nggak tahu ya, karena punya anak lebih dari satu, jadi bisa bicara gini. Tapi kalau anaknya cuma satu, saya nggak ngerti juga gimana caranya. Tapi karena punya 3 anak, bicara kalau punya 3 anak. Jadi salah satunya seperti Betul. ini. That's right. Jadi Kalau itu apa? Kalau apa? Jadi habluminanas itu, lanjut. Ada di surat 4 An-Nisa ayat 36. Itu harus kamu selesaikan, Nas, pesanku. Ya. Karena ayah juga berproses menyelesaikan. Karena itu yang akan mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, bahkan hadiahnya tahu nggak apa? Kita ketemu diri kita sendiri. Oh, itu hadiah luar biasa itu. Selama ini kita hidup semu, bohong, kamuflase semua. Kita nggak bicara agama, kita nggak bicara halal haram, kafir, murtad, enggak. Tapi kita bicara ketika manusia menemukan dirinya sendiri, disitulah kita bertemu dengan zat ilahi yang namanya ketuhanan itu. Yang cuma kita bisa menikmati itu. Selesaikan surat 436, An-Nisa ayat 36. Itu ada 10 item kalau nggak salah yang mesti Ina selesaikan. Berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, Ibnu Sabil. Itu semua Ina selesaikan. Tapi kalau kita punya ganjalan penyesalan terhadap orang tua, jagalah harta warisan orang tua. Apa bentuknya? Bukan harta, bukan hitungan nominal, tapi anak-anak yang keluar dari ibu bapak kita. Yaitu kita bersaudara. Jadi, belajar memaklumi keanehan bersaudara, belajar memaklumi aneh-anehnya, begitu kan, karena kita juga pasti aneh. Nggak ada yang sempurna. Tapi mungkin kalau itu dijalankan, itu bisa mencapai apa yang tadi kita obrolin. Penyesalan akan menjadi betul. Sangat. Sehingga racun itu harus kita buang sebelum kematian itu menjemput kita. Apa yang kamu sesali dari mama? Membuat dia was-was. Membuat kekhawatiran. Karena mama kan kalau berhadapan dengan ayah, bentuknya hanya minta tolong untuk, jadi kalau mama nggak bisa ngomong sama papa, tolong dong kasih tau papa, kan kamu yang dekat dengan papa. Selalu begitu bahasanya. Jadi perantara. Tapi ada satu fase di mana memberontak sebagai anak, kemudian membuat ibunya was-was. Tapi tidak dibicarakan. Mama tidak membicarakan itu secara langsung, tapi lebih kepada unggah-ungguhnya. Tapi di akhir mama koma menjelang sakratul maut, papa membisikkan di telinganya ayah ketika kita satu-satu anak pamit, masih ingat? Papa kan satu anak pertama masuk, anak kedua ketika ayah diminta untuk masuk, papa membisikkan bahwa kamu minta maaf dengan mama,
karena ada beberapa hal yang mama selalu khawatir tinggi mengenai kamu. Minta maaf sama mama. Itu bisikannya. Papa nggak bisikin apa-apa ke gue waktu gue masuk ke mama. Ya kan urusannya beda, Beb. Beda, Beb. Jadi ya kita masing-masing walaupun bersaudara, blueprintnya beda, urusannya beda. Kamu sama aku beruntung punya adik kayak kamu karena bisa menemani ngobrol, kita bisa bicara dari mulai sejadah sampai haram jadah, kita bisa ngikik-ngikik, bisa bicara apa aja nggak pakai menghakimi, kita bisa melakukan apa selayaknya bersaudara. Jadi bersyukur masih punya saudara yang bisa bicara. Tapi kalaupun itu ayah nggak dikasih, dan saya memaklumi itu dan nggak mau nyesal. Jadi surat itu simpan saja sebagai cerita buat anak-anakmu. Kelak pernah ada satu kejadian seperti ini yang harus kita ceritakan. Dan itu juga akan menjadi cerita untuk anak-anakku bahwa ada beberapa hal dalam proses mama waktu menjadi dewasa itu kan ada proses pembelajaran yang harus mama lewati. Dan nggak perlu malu dengan aib kebodohan yang pernah kita lakukan. Karena penilaian kita kan bukan terhadap orang lain ya. Saya sih nggak pusing mau nilai apa gitu ya. Tapi bagaimana saya mempertanggungjawabkan di depan anak-anak, itu yang terbaik gitu loh. Karena memang di situ kan tugasnya. Udah nggak pikir perlu pujian, nggak penting. Terima kasih seperti kata Nas, dipuji, tulisannya bagus, apa ini itu ya. Tapi bukan masalah itunya, itu nggak membuat melambung. Tapi lebih kepada menjalankan apa yang harusnya dijalankan dan kasih contoh. Jadi kita masing-masing adalah contoh yang terbaik itu, Nas. Betul. Kalau dalam pembelajaran gitu ya, Mbak Aya, aku tuh selalu begini. Aku kenapa nggak pernah mau menghakimi orang? Aku cuma ngomongin orang doang, hakimin sama enggak gitu ya. Ngomongin juga kan paling sama Mbak Aya. Beb, lu tahu nggak si Fulan, Beb, begitu kan paling cuman aku begitu. Tapi aku nggak pernah menghakimi orang mau kayak apa kek gitu ya, terserah aja. Kenapa? Karena menurut pendapatku, jika surga itu belum pasti, aku bakalan masuk. Ngapain gue repot ngurusin nerakanya orang gitu kan ya? Kok gue belum pasti? Kayak gue kehebatan aja di mata Tuhan, kayak pasti gue masuk surga. Ngapain gue memurtad-murtadkan, mengkafir-kafirkan orang gitu kan? Jangan-jangan dia sebenarnya lebih baik dari aku gitu di mata Allah gitu. Jadi jangan sok kayak paling benar gitu kan ya. Dan lagi pula kalau misalnya aku pernah punya aib dalam hidupku, artinya orang lain kan berhak punya masa depan ya Mbak Aya. Jadi itu sebabnya aku tuh cenderung untuk bisa diterima sama banyak orang, karena orang mau ngapain aja depan gue mah gue cuma senyum. Gila ya gitu. Mama Ayah kan tahu ya, aku punya sahabat kan jenisnya macem-macem ya. Macem-macem. Komplit. Agamanya juga macem-macem. Aku punya sahabat ya, pokoknya yang pindah-pindah aja gitu keyakinannya. Terus sampai suatu ketika tanpa menyebutkan nama, tanpa menyebutkan merek ya. Terus udah gitu pada saat hari raya agamanya kan aku mengucapkan selamat hari raya tertentu di agamanya dia itu yang sekarang dia anut. Terus dia bilang begini, oh ini hari itu ya, kok gue nggak tahu, kok lu yang lebih tahu. Terus aku bilang begini, kayaknya lu mesti sekarang agamanya nyembah pohon toge, nggak ada hari raya. Aku bilang begitu. Jadi nggak bingung ngafalin hari raya. Aku bilang begitu. Tapi aku bersahabat erat sama dia. Aku sayang banget sama dia. Artinya terserah lu mau ngapain. Karena buat aku spiritual itu sangat dekat dengan kemanusiaan. Jadi segala sesuatu yang tidak cocok dengan segala kemanusiaan atau menghina manusia, buat aku nggak cocok di akunya, begitu loh. Nah jadi itu yang menyebabkan aku lebih lentur gitu ya. Orangnya tuh tenang aja, itu mah urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita.
tok gitu ya. Jangan repot. Nah, di situ aku bisa juga belajar. Makanya aku juga cocok ya sama mama ayah gitu kan. Lu kan juga suka dikafir-kafirin sama orang. Sering Ya kan? dimurtahin, kafir, najis, apa ini itu. Jadi Biar darah lu tuh halal kalau gue minum. Tapi Dracula kali lo. gue bukan Dracula. Gue sukanya minumnya bukan darah. Gue nggak mau minum darah Apa? lu gitu. Enggak. Kan gue bukan Dracula, bukan nyamuk, makanya gue nggak mau gitu ya. Jadi hal-hal itu yang I'm so lucky juga gitu ya, punya kakak kayak Mbak Aya gitu kan ya, yang bisa jadi temen jiwa aku, jadi tong sampah aku, mengeluarkan unek-unek. Walaupun kalau aku mengeluarkan unek-unek, lu juga cuman bisanya nangis, kagak ada jalan keluar juga. Gue nangis, lu nangis. Terus gue nanya, lah lu kenapa nangis? Abisnya ngeliat lu nangis, gue juga jadi nangis. Lah gimana? Tapi itu habisnya plong. Enak. I love you ya, babe. I love you so much. I love you so much. Terakhir, apa yang Mama Ayah mau sampaikan ke semua sahabatku dan sahabatnya Mama Ayah yang sedang menonton ini? Silakan sayang. Nggak ada hak buat menasehati, nggak ada hak buat mengingatkan, karena setiap manusia itu berjalan sesuai dengan pelajaran yang harus dia lewati. Jadi menghargai orang lain, belajar untuk menikmati perbedaan setiap orang yang pasti akan berbeda, membuat kita semakin kaya menghadapi realita, menghadapi kenyataan bahwa jangan sampai sesuatu yang kita ucapkan itu menjadi penyesalan. Karena penyesalan itu racun. Jangan salah, karena racun itu akan mengikat jiwa kita, sehingga perhatikan bagaimana cara orang mati. Jadi kalau mau menentukan kualitas cara mati, lihatlah tingkat penyesalannya. Kalau dia menyadari bahwa mulut, tangan, kakinya sering menyakiti orang, hati-hati dengan racun yang ada, yang tersimpan di dalam memorinya. Karena itu yang akan dicabut rasa itu nanti. Jadi ya, berbaik-baiklah kepada orang, apapun juga bentuknya, walaupun nggak cocok ya, nikmati aja gitu. Itu aja. Ya, berbagi inspirasi Mama Ayah untuk kita sebagai anak dan kita sebagai orang tua. Silahkan Mama Ayah di pojok Syahnas. Buat pojok Syahnas yang di pojok-pojok. Jadi inspirasinya buat anak, buat orang tua. Jadi kita sebagai anak pernah mengalami satu proses membuat kita kenyang dengan ilmu jalanan, ilmu praktek. Hal itu yang sebetulnya menjadi satu senjata yang Tuhan sudah siapkan ketika kita menjadi orang tua, karena kita akan dihadapkan kembali dengan situasi yang sama dengan kondisi yang berbeda. Jadi buat saya siklus kehidupan manusia itu selalu berputar di situ saja, sehingga persiapkanlah dirinya menjadi seorang ibu yang baik. Jadi segala sesuatu penyesalan itu pasti datang, tapi asalkan kesadaran kita untuk mencari, seorang ibu tidak akan pernah menyesal dia pernah mendapatkan seorang anak dengan pantangan yang sama ketika dia masih di usia yang masih belia gitu ya. Jadi selesaikan tugas masing-masing. Gitu. Baik. Dan pesan untuk Pak, ini kan kita menggabungkan nih ilmunya Pak Doni sama Teh Iva gitu ya, mengenai teologi dan juga bagaimana cara menemukan inner child yang bikin orang tuh banyak menangis gitu ya, karena itu kan memang titik penyesalan yang sebetulnya harusnya kita lihat, bagus deh kalau kita masih punya rasa menyesal, bagus gitu ya, karena dengan begitu kita punya bara yang tidak padam untuk mencari dan bertemu dengan diri kita sendiri untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Nah, Mama Ayah, sekali lagi tadi udah sebagai seorang ibu, orang tua, anak, sebagai seorang hamba gimana? Sebagai manusia, belajar memahami perbedaan itu perlu mawas diri. Dalam hidup pasti kita akan melihat perbedaan, dan dari perbedaan itu sebetulnya adalah kesempatan kita untuk belajar. Kebaikan manusia hanya senang bicara untuk mendapatkan kepuasan ego, tapi manusia jarang sekali untuk melatih dirinya mendengar. Jangan salah, orang yang jago bicara seperti kami berdua ini kadang-kadang juga harus belajar mendengar supaya mendapatkan ilmu baru. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kalau kita jago bicara sebagai manusia, kita hanya repeating.
Kita hanya mengulang. Tidak ada ilmu baru yang kita dapatkan. Menjadi manusia yang berakhlak mulia adalah manusia yang terus menjadi yang bisa membantu dalam bentuk apapun juga. Belajar toleransi. Masih ingat bahwa di mana kamu menghadap, di situ ada wajah Allah? Apapun kondisinya, apapun kejadiannya, baik atau buruk, di situ ada Allah. Jadi hati-hati. Karena ketika kita menghina seseorang, Anda sedang menghina yang menciptakannya. Jadi begitu simpel dalam kehidupan. Begitu ya. Thank you so much. Sampai ketemu Thank tanggal you. 10 Oktober. 10 Oktober ada yang deg-degan karena mau melamar anak perawan orang. Aku sudah menyiapkan kebaya dan Sudah. kain batik, sogan, pakai high heel, Pakai dong. warna lipstick, semuanya Ya, sudah siap. Yes. Kita dikepang mas, dikepang gitu. Rambutnya dikepang. Besok aku dikepang. Besok kepang. Tanggal 10 kita- aku dikepang-kepang. Dikepang atau dikonde? Kepang konde. Iya. Konde kepang. Iya kepang, konde kepang. Jadi aku akan di konde kepang. Anak-anakku juga konde kepang. Lucu, you know. Ya. Kepang Oke. dong. Oke. Baiklah, aku akan menyiapkan. I love you. I love you so much. Dah, bye-bye. Bye-bye. Bye. Safe, be safe. I will. Ya, oke. Stop. Ada tebakan. Apaan? Gak punya. Enggak, Gak punya tebakan. enggak punya. Ya, situ yang punya ide. Biasanya kamu punya tebakan Yusuf Kala, Babang Pamungkas. Lagi siapin. Siapin. Ayo dong kamu. Kamu kan yang jago. Tapi aku nggak mau loh itu. Halo-halo Bandung, ibu kota periangan. Aku nggak mau. Itu pertanyaan yang nggak berbobot. Makanya aku balas. Muhammad Yusuf Kala, maaf ya Pak Yusuf Kala. Tapi itu ini loh. Tebak-tebakan jitu itu. Dan viral loh Pak Yusuf Kala. Bambang Pamungkas juga BP. Oh iya, Bambang Pamungkas. Bambang Tabung Gas. Manalah gua kepikiran Bambang Tabung Gas sama Bambang Pamungkas. Ya udah itu aja. Dah sayang. Dah sayangku, love you. Love you.